Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami muliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kasih dari GPPS Cawang, GPPS Pemulihan Jelambar, dan GPPS Tanjung Priok. Pada minggu pagi hari ini
kembali kita akan beribadah, sekalipun dalam suasana yang berbeda, tetapi saya terlalu percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah di mana kita bersekutu di dalam keluarga-keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Allah untuk minggu pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon pimpinan penyertaan daripada Roh Kudus. Kita berdoa semua. Allah Bapa dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada minggu pagi hari ini Tuhan kami kembali diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama bersekutu di dalam ibadah, sekalipun dalam ibadah rumah tangga anak-anak Tuhan. Namun kami percaya Tuhan Yesus, Roh yang sama adalah menyertai kami senantiasa, dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Kami boleh menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dasar renungan pada minggu pagi hari ini terambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-26 yang mengatakan demikian. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 26, adalah baik bagi seorang, adalah baik menantikan dengan dia pertolongan Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini adalah peringatan supaya orang percaya, saudara dan saya, mengambil sebuah sikap yang benar, yaitu adalah menanti dengan diam, yaitu menanti pertolongan yang daripada Tuhan. Saudara-saudara kekasih, kalau kita memperhatikan bagaimana keadaan kita pada hari-hari ini, di mana segala situasinya telah berubah, dan ini merupakan sebuah krisis yang rasanya sulit untuk kita prediksi atau kita pikirkan secara akal sehat, di mana dalam waktu yang singkat telah terjadi perubahan demi perubahan, dan sebenarnya ini menunjukkan sebuah keadaan atau sebuah krisis yang sangat perlu kita mencermatinya atau kita meresponinya dengan baik. Maka daripada itulah jemaat Tuhan, kita perlu merespon daripada kondisi pada akhir zaman di hari-hari ini khususnya. Ya, mengapa demikian pentingnya? Ketika kita respon kita salah, ketika respon kita tidak tepat, maka kita akan menghadapi atau mengalami hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kita ini. Mungkin hari-hari ini kita begitu akrab dengan telepon mobile kita, yang seolah-olah ini merupakan sebuah teman yang selalu menyertai dimanapun saudara dan berada. Kita mudah mungkin menghubungi orang-orang, mencet nomornya, menghubungi mereka, mohon pertolongan atau mencari hal-hal yang lain. Dan inilah yang seringkali kita abaikan. Kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak menomorsatukan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan atau sebuah sikap. Nah, pertanyaan tersebut penting sekali bagi kita. Bagaimana respon kita, bagaimana tanggapan kita menghadapi krisis pada hari-hari ini, yang dimana segala sesuatunya telah berubah, dan di dalam perubahan itu saya terlalu percaya ada rencana Tuhan supaya kita boleh mengambil bagian sikap, yaitu tadi yang mengatakan dia menantikan pertolongan Tuhan. Saya teringat ada sebuah peristiwa yang baik untuk kita boleh mengambil contoh. Saya ingin mengambil contoh dari kitab Yesaya pasal 7 ayat yang pertama mulai. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekan bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya.
Lalu diberitahukannya kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Sear Yasyub anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya padang tukang penatu, dan katakan kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kejut, karena kedua puntung kayu yang berasap ini, yaitu kepanasan, amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dalam bacaan ini kita boleh sama-sama baca tadi, kalau Raja Yehuda itu sangat ketakutan ketika mendapat ancaman daripada Raja Aram dan Raja Israel. Mereka bermaksud untuk merebut kota Yerusalem dan menduduki kota serta negeri Yehuda tersebut. Tetapi kita boleh memperhatikan bagaimana ketakutan, kecemasan, dan sebuah keadaan yang sangat menggentarkan daripada Raja Ahaz ini. Maka daripada itulah Tuhan memerintahkan, yaitu kepada hambanya yang bernama Yesaya, untuk menemui dia dan memberitahukan akan hal-hal yang harus ia lakukan. Ayat yang 4 sungguh manis sekali kalau kita memperhatikan. Saya mengulang lagi mengatakan, katakan kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, jangan takut dan janganlah hatimu kejut, karena kedua puntung kayu api yang berasap itu, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dalam kondisi seperti ini Yesaya ditemani oleh anaknya yang bernama, dikatakan yaitu yang bernama Sear Yasyub. Sear Yasyub artinya adalah hanya satu orang inilah, hanya sisa satu orang inilah yang dari pembuangan. Maksudnya mengapa Allah ingin menyertakan daripada anak daripada Yesaya, supaya Raja Yehuda mereka ia tahu, Raja Yehuda memperhatikan bahwa inilah satu-satunya orang yang selamat, yang keluar daripada negeri pembuangan, sebagai contoh bahwa masih ada pertolongan Tuhan atas bangsa ini. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, ketika ada hal-hal yang rasanya di luar daripada sesuatu yang kita anggap baik, seringkali kita mengabaikannya. Namun Tuhan ingin berbicara bagi kita sekalian, bagaimana dengan hanya melalui Yesaya dengan anaknya ini, Allah ingin menyatakan isi hatinya. Allah ingin untuk Raja Yehuda ini mengalami ketenangan dan tidak menjadi takut seperti hal yang digambarkan tersebut. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, menanti pertolongan Tuhan atau menanti pertolongan Allah adalah sebuah sikap yang sangat tepat sekali. Bagaimana kita dalam menghadapi situasi, dalam menghadapi kondisi-kondisi pada hari ini, baik secara pribadi, secara keluarga, secara nasional, bahkan seluruh muka bumi ini mengalami goncangan-goncangan yang sangat hebat sekali. Hanya satu cara nasihat firman Allah bagi kita yang tidak berubah, yaitu nantikanlah pertolongan yang daripada Allah, dengan cara kita berdiam diri. Pada saat saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, engkau berdiam diri dan berserah kepada Tuhan, maka Allah akan mengutus hambanya
Allah akan mengutus firman-Nya supaya Ia menghampiri saudara dan saya, supaya Ia memberikan kekuatan serta jalan keluar apa-apa yang patut untuk kita ambil. Ya, jadi nasihat firman Allah menegaskan, teguhkanlah hatimu, tinggal tenang, jangan takut dan tidak berhati kecut. Adalah sebuah sikap, adalah sebuah respon yang positif yang untuk kita ambil, sekalipun responnya mungkin kita anggap sesuatu yang tidak berdampak, tetapi saya terlalu percaya lewat kebenaran firman Allah, kuasa Allah akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan saudara sekalian, dalam keluarga, dalam pribadi kita masing-masing, ya, dalam kelemahan-kelemahan yang sedang kita hadapi. Dan saya terlalu percaya Allah pertolongannya, sumber pertolongan Allah nyata bagi orang-orang yang mengasihi yang daripada Allah. Maka daripada itu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, di mana nasihat daripada Nabi Yesaya ini untuk diperhatikan oleh Raja Ahaz daripada Raja Yehuda ini, demikian juga harus menjadi sebuah perhatian bagi kita. Jangan gelisah, tetap kita mau tenang, jangan takut, dan hati kita tetap tertambat hanya kepada Dia. Nah, selanjutnya melalui renungan firman Allah pada minggu pagi hari ini juga saya ingin memberikan bagaimana sikap-sikap respon-respon yang positif, respon-respon yang sesuai dengan firman Allah, supaya kita menanggapinya dengan benar dan akan melihat hasil daripada pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Roh Tuhan, sehingga apa yang sedang dihadapi dapat diatasi sesuai dengan pimpinan penyertaan daripada Tuhan. Masih di dalam kitab Yesaya nasihatnya, saya ingin mengajak membaca dari kitab Yesaya pasal 30. Kitab Yesaya pasal 30. Saya membacakan dari ayat yang ke-11 saja pertama. Ayat yang ke-11. Maaf, Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Garis bawahi pernyataan Yesaya juga pada hari ini bagi kita sekalian, yaitu dengan bertobat dan tinggal diam. Bertobat dan tinggal diam sangat selaras sekali dengan firman Allah dalam kitab Yesaya pasal 7 tadi ayat yang keempat, supaya tetap tinggal tenang. Jadi nasihatnya sangat kuat sekali bagi kita hari ini, dengan bertobat dan tinggal diam. Dalam bahasa aslinya, bertobat berbicara mengenai syubah, ya, syubah, atau dalam bahasa Yunani dikatakan epistrofe. Epistrofe ini berbicara mengenai sebuah pertobatan atau sebuah perubahan yang dimulai dari pikiran manusia. Inilah dasar awalnya. Bagaimana bagaimana Nabi Yesaya menasihati supaya bangsa ini, raja ini bertobat dan diam, dimulai dari bagaimana dia memulai cara berpikir, perubahan pikiran, perubahan pola pandang, perubahan paradigma. Ini yang paling utama, yang menjadi dasar titik awal bagaimana seseorang akan menghadapi sebuah perubahan dalam kehidupannya. Seorang hamba Tuhan yang ternama bernama Bill Johnson mengatakan, terkadang orang percaya itu sulit dalam mengendalikan pikirannya. Ya, seringkali dari berpikiran yang adikodrati mudah sekali berubah menjadi pikiran yang kodrati, sehingga mujizat Tuhan makin hari makin jauh. Sesuatu perubahan tidak akan nampak ketika pola pikir kita yang bersifat kodrati ini harus kita rubah menuju kepada yang bersifat adikodrati, atau yang bersifat di luar daripada batas kemampuan dalam berpikir secara manusia. Maka daripada itulah, bagaimana kita bisa berinteraksi,
Bagaimana kita bisa berhubungan dengan kebenaran firman Allah kalau pikiran kita masih dikuasai oleh hal yang bersifat kodrati atau yang bersifat kemanusiaan? Maka daripada itulah pada minggu pagi hari ini saya ingin mengajak semua jemaat Tuhan yang ada di rumah tangga masing-masing, mari kita merubah cara berpikir kita. Kita merubah cara pandangan paradigma kita. Kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, tidak dikuasai lagi oleh kecemasan, tidak lagi dikuasai oleh berita-berita yang silih berganti dan simpang siur yang menghampiri kehidupan kita. Tetapi kita minim sekali atau kurang akan berita kebenaran itu sendiri, yaitu firman Tuhan. Maka nasihat tadi waktu Yesaya dinasihati oleh Allah, yang berkata, pergilah, ya, pergi ke sebuah tempat, di sana engkau akan menjumpai, yaitu Raja Ahaz itu, ke sebuah tempat di mana ada pancaran air di sana. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, setelah saya menyelidiki tempat ini, maka tempat ini merupakan sebuah tempat yang sangat indah sekali, yaitu adalah salah satu daripada gerbang dari di Yerusalem. Kalau dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga, di sana ada sebuah peristiwa besar pernah terjadi, yaitu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh selama 38 tahun. Yang dikatakan bagaimana? Tuhan tidak ada yang tidak menurunkan aku ke dalam kolam ini apabila airnya mulai bergoncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang-orang lain sudah turun mendahului aku. Si lumpuh tadi dia melihat ada sebuah hambatan yang besar yang dia hadapi, yaitu orang-orang tidak mau menolong dia, orang-orang tidak mau membantu dia ketika air kolam itu bergoncang. Ada berapa banyak dari antara manusia, ada berapa banyak dari antara kita sekalian, ketika kita tidak mengalami pemulihan, ketika tidak mengalami kesembuhan, ketika kita tidak mengalami mujizat Tuhan, banyak kali kita menyalahkan orang lain, banyak kita menyalahkan sesuatu hal-hal yang lain, apakah hamba Tuhan atau anggota keluarga kita, yang menjadi penghalang atau menjadi penyebab ketidakberhasilan atau terjadi apa yang kita harapkan. Ini adalah sebuah penyakit yang perlu kita ubah dalam pola pikir kita. 38 tahun orang ini hanya berpikir hal yang demikian, tetapi pada kesempatan itu yang Yesus ingin tanyakan, yang mengatakan, maukah engkau sembuh? Ya. Nah, pada pagi hari ini bagi kita sekalian juga kita sangat penting sekali, ya, kita boleh menjawab dengan benar perkataan Tuhan Yesus. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau ditahirkan? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau disembuhkan oleh Tuhan dan ditebus daripada lubang kubur yang hari ini siap mengancam daripada setiap manusia? Inilah pertanyaan yang harus kita respon dengan benar. Jangan merespon dengan pikiran yang salah, tetapi mari kita merespon dengan pikiran yang benar, dengan cara bertobat dan tinggal diam. Pikiran kita harus dikuasai oleh sebuah kehidupan yang bersifat adikodrati. Bagaimanakah cara kita berpikir yang bersifat adikodrati ini? Bagaimanakah kita bisa berpikir memulai dengan hal-hal yang Tuhan mau ingin rencanakan dalam hidup kita sekalian? Saya ingin membaca dalam kitab Markus pasal 8 dari ayat 13 sampai ayat 21. Di sana sangat jelas sekali menceritakan bagaimana ketika murid-murid sedang mempersoalkan ketika mereka tidak membawa roti, dan itu diperingati oleh Yesus. Ya, ada bahaya-bahaya yang patut untuk kita perhatikan. Baca saja dalam Markus pasal 8 ayat 13 sampai 21. Ada ragi-ragi yang ditekankan oleh Yesus di sana, yang mengatakan waspadalah. Injil Markus pasal 8 demikian firman Tuhan. Injil Markus pasal 8
ayat 17 mulai. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum juga kamu paham, mengerti akan telah degil ke hatimu? Kamu seperti mempunyai mata, tapi tidaklah kamu melihat, dan kamu punya telinga, tidaklah kamu mendengar, tidakkah kamu ingat lagi? Dan firman Allah mengatakan bagi kita sekalian, yaitu pada waktu itu aku memecah-mecahkan roti 5 roti dan 5.000 orang. Berapa bakul penuh potongan-potongan ragi yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Mereka lupa akan kuasa Tuhan, mereka lupa akan mujizat Tuhan, mereka lupa akan perkara besar yang telah Yesus kerjakan. Hanya pada waktu itu keadaan mereka tidak sesuai, atau mereka tidak membawa bekal, atau tidak membawa roti. Ada mungkin pada waktu sedang lapar, tetapi mereka lupa. Mudah berubah, inilah yang dimaksud. Maka daripada Yesus menasihati dalam ayat 15 mengatakan, Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi Farisi dan ragi Herodes inilah yang mudah membukakan atau mengubah pikiran manusia, pikiran adikodrati terhadap Allah, terhadap hal-hal yang lahiriah. Nah, dua ragi ini yang harus kita hindari, sehingga tidak lagi mencemari dan merasuki pikiran kita, sehingga kita mampu berpikir, yaitu bertobat dan berdiam diri. Ragi Herodes, ragi Herodes ini berbicara mengenai apa? Mengenai sebuah sikap, sebuah sifat memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, seolah-olah dia yang paling hebat, paling berkuasa di seluruh Yudea. Maka ketika berita tentang kelahiran Yesus, yaitu anak raja yang baru dilahirkan, hal itu menggoncangkan daripada hati Herodes. Kemudian dia berencanakan atau ingin mensiasati dengan perkara-perkara yang jahat. Ia ingin membunuh daripada anak raja yang baru dilahirkan. Inilah berbicara soal ragi kekuasaan, seolah-olah tidak ada kuasa yang lebih hebat daripada dirinya, seolah-olah tidak ada kuasa yang lebih hebat daripada apa yang telah dia miliki selama ini. Dan ciri-ciri inilah yang sering juga menguasai pikiran kita. Betapa hebatnya kita, betapa hebatnya kekuatan yang kau miliki. Mungkin jabatankah, mungkin materi yang kita miliki, seolah-olah ini adalah andalan dalam hidup kita. Tapi ingat bagi kita sekalian, bahwa ini merupakan sebuah perubahan pikiran dari pikiran adikodrati menuju kepada pikiran yang bersifat kodrati. Jadi menjadi orang gereja atau menjadi warga gereja, tetapi kehidupannya sama dengan kehidupan orang yang lain yang dikuasai oleh keserakahan, dikuasai oleh keinginan-keinginan, dan ingin menguasai semuanya. Inilah pikiran ragi daripada Herodes. Kemudian ragi yang kedua yang harus kita usir atau kita tepis dalam pikiran kita, yaitu ragi Farisi. Apa itu ragi Farisi? Ragi Farisi berbicara mengenai kemapanan dalam beragama, menganggap ibadahnya ibadah yang paling benar, menganggap pengetahuan tentang Alkitab dan firman Tuhan sudah benar. Dan ini dilakukan hanya untuk menunjukkan kepada banyak orang kalau dia adalah orang yang beriman atau orang-orang yang percaya. Tetapi pada hakikatnya ia mengingkari daripada isi daripada firman itu sendiri, yang bersifat keagamaan, bersifat liturgis, atau bersifat sesuatu yang bersifat seremonial. Ya, tetapi pada hakikatnya Roh Allah tidak hadir. Namun kita percaya pada waktu kita berkumpul dalam keluarga, dalam unity yang kecil sekalipun, ketika kita menghadirkan Kristus Yesus, kita mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, maka saya terlalu percaya Roh Kudus ada menyertai dan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi ragi daripada Farisi berbicara mengenai sebuah kebanggaan akan keagamaan, tetapi tidak menunjukkan, tidak memberikan
sebuah keteladanan, yaitu membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sistem agama akan memisahkan kita daripada kasih Kristus, tetapi keintiman dengan Yesus setiap hari, maka kita akan menjadi orang Kristen yang menerima Allah secara pribadi lewat setiap hubungan kita bagi orang-orang benar. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, keagamaan bukan hanya sebuah sekedar teori, keagamaan bukan hanya sekedar doktrin yang diajarkan, tetapi keagamaan adalah merupakan sebuah bagian hubungan intim kita dengan Kristus Yesus, ya. Dan yang harus kita kembangkan adalah satu ragi yang patut, yaitu ragi kerajaan Allah. Nah, inilah pikiran kerajaan Allah, pikiran Kristus yang memperbaharui setiap hari pikiran kita masing-masing. Sehingga apa? Pola pikir kita waktu menghadapi situasi, waktu menghadapi keadaan-keadaan seperti saat ini, di mana-mana semua serba terbatas, di mana-mana semua orang mengalami ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran. Tapi saya mau katakan, waktu pikiran kita dikuasai oleh ragi kerajaan Allah, maka itulah yang akan menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita percaya kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup orang-orang percaya. Nah, kemudian nasihat yang kedua daripada Nabi Yesaya, kembali saya membacakan Yesaya pasal yang ke-30 tadi. Masih ayat yang ke-15, bagian B yang berikutnya mengatakan, dan kamu akan diselamatkan dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal tenang dan percaya. Kalau bagian yang pertama tadi ayat yang 15 bagian A, bertobat dan tinggal diam, maka bagian yang pertama adalah tinggal tenang dan percaya, maka terletak keselamatanmu. Oh, luar biasa ini. Tinggal tenang dan percaya akan terletak kekuatan yang Allah berikan. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang, supaya dapat berdoa. Kekuatan kita tidak datang hanya pada waktu saudara dan saya menjadi orang percaya, tetapi itu akan datang melalui sebuah keintiman, melalui sebuah hubungan yang kita bangun dengan Allah berdasarkan kebenaran daripada firman Allah yang dalam hidup kita masing-masing. Jadi nasihat yang kedua adalah bagi kita sekalian, ayo tinggal tenang dan percaya. Sebagaimana pengkhotbah sebagai dasar firman Tuhan juga, tinggal tenang, maka akan mampukan keselamatan yang daripada Allah. Yang terakhir, yang ketiga, nasihat firman Allah bagi kita juga, ayat yang ke-22 masih dalam bacaan Yesaya pasal 30 yang mengatakan, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalur dengan perak atau dengan dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Nasihat yang ketiga dari Nabi Yesaya bagi kita pada pagi hari yang mengatakan, engkau akan menganggap najis patung-patung, menganggap najis patung-patungmu. Berhala pada zaman ini bukan mungkin kita tidak visualisasikan dalam sebuah patung-patung yang megah dan tinggi, sekalipun masih ada. Tetapi pada prakteknya tiap hari ada hal-hal yang masih menguasai batinnya kita masing-masing, yang tidak kelihatan, yang tidak nampak dalam visualisasi, tetapi nampak dalam sebuah pikiran dan tindakan kita. Di mana orang-orang percaya, di mana orang Kristen, ya, yang hidup mengandalkan akan apa yang ia miliki. Apakah itu materi, kekuatan daripada koneksi, kekuatan daripada kemampuan secara intelektual dan pemikiran, itu yang seringkali dia diandalkan.
yang menjadi sumber pertolongan pada waktu dia menghadapi segala kesulitan. Tetapi Yesaya menasihati bagi kita sekalian, ayo jangan anggap najis patung-patungmu itu. Anggap batu, kita buang semuanya, keluarkan semuanya. Apa yang menjadi andalan, yang menjadi menghambat daripada pikiran kita, menghambat hidup kita ini tidak berserah kepada Tuhan. Ya, apakah itu uang atau relasi, jabatan, pekerjaan, atau mengandalkan orang tua atau anak-anak kita sekalian. Yang firman Allah mengatakan, tertutuklah orang yang mengandalkan akan semuanya itu. Berarti kalau masih ada berhala, kalau masih ada kenajisan-kenajisan di dalam hidup kita ini pada minggu pagi hari ini, mari jemaat Tuhan, ayo kita buang. Kita fokus hanya kepada Allah. Kita hanya fokus kepada Kristus Yesus. Dialah sang penyembuh. Dialah yang akan menolong para kita sekalian ketika engkau tinggal diam dan tenang di hadapan Tuhan. Pada waktu Bapak Ibu sekalian engkau tenang, pada waktu kita menanti dengan diam pertolongan Tuhan dengan tenang, maka Allah akan bertindak. Tapi waktu kita sibuk, waktu kita bergerak, waktu kita masih berusaha berontak-bentik mencari jalan keluar dan sebagainya, maka Allah dia akan tinggal diam. Tapi waktu kita tenang, maka Allah akan mendengar apa yang menjadi seruan dan doa kita masing-masing. Lewat daripada renungan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, saya terlalu percaya kiranya Allah Roh Kuduslah yang akan menjadi penolong dan menjadi penyertai Bapak Ibu sekalian. Maka daripada itu, nantikanlah pertolongan Allah. Diam dan tenanglah, karena pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya bagi setiap orang percaya. Jangan yang penting bagi kita sekalian, mari kita jaga hidup kita. Yang pertama, bertobat dan tinggal diam. Pikiran kita ini dikuasai oleh hal-hal yang adikodani. Yang kedua, tenang, percaya akan tertak pertolongan daripada Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita buang patung-patung yang menajiskannya. Kita keluarkan daripada perbendaharaan pikiran kita, perbendaharaan hati kita, dan saudara-saudara, milikilah yang namanya ragi kerajaan Allah. Itulah yang akan membangunkan rohani gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia yang menyertai kita sekalian. Jemaat Tuhan diberkati Tuhan, jemaat Tuhan berdoa setiap hari, baca firman Allah, maka di situ letak kekuatan Allah menang pada waktu engkau menantikan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Allah dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada akhir daripada firman Tuhan minggu pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa khusus Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan yang tersebar dalam rumah tangga mereka masing-masing, yang hari ini mendengarkan suara firman Allah melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Biar kiranya kasih karunia dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh menguasai, meliputi setiap anak-anak Tuhan, dan hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Tuhan. Kami memiliki ragi daripada kerajaan Allah, yaitu pikiran Kristus yang terus berkembang dalam hidup ini. Hamba berdoa Tuhan Yesus, khususnya bagi jemaat Tuhan Cawang Pemulihan Tanjung Priok, apabila masih ada yang sakit Tuhan hari ini, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, oleh bilur Jakarta disembuhkan. Pada waktu kau tidak tenang, maka datanglah tetap pertolongan daripada Tuhan. Sembuhkan Tuhan, ampunilah segala sakit, penyakit, segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami Tuhan. Kami boleh belajar hidup taat dan mengerti serta percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, peliharalah mereka semua Tuhan. Keluar masuk ke Tuhan, bela Tuhan Yesus. Akan minum pakainya Tuhan, berkati cukup Tuhan anak-anak Tuhan. Sekalipun mereka mungkin tidak bekerja beberapa hari ini, tidak bertugas harian beberapa hari ini, tapi kami terlalu percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh kerja-kerja manusia. Dan pertolongan Tuhan itulah yang kami nantikan setiap hari. Apa berdoa juga Tuhan, khususnya juga Tuhan bagi penduduk kota Jakarta, di mana-mana banyak saudara-saudara kami juga yang telah terdampak daripada virus COVID-19
ini Tuhan, hamba berdoa biar kiranya roh Tuhan boleh memulihkan dengan segera Tuhan kondisi kota Jakarta kami Tuhan, kondisi daripada negeri dan bangsa kami Tuhan, bahkan seluruh dunia ini Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan dan jalan keluar. Hamba berdoa Tuhan lewat mimbar-mimbar gereja, lewat persekutuan anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus, ada kuasa Tuhan yang akan terus tersebar dan tersalur kepada kehidupan ini sehingga berdampak. Terima kasih Bapa Surgawi, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Kiranya jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, serta Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan persekutuan kuasa terus adalah menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.